Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, kita masih melanjutkan materi kita bab kelima, yaitu sampaikan dariku walau satu ayat, yang mana pada pembahasan kali ini kita masih membahas mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, bagi yang belum menonton episode pertama atau part pertama mengenai pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah, silahkan lihat link di atas ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Untuk yang pertama, ketentuan khutbah, kita akan membahas syarat khatib, syarat dua khutbah, rukun khutbah, dan sunnah khutbah. Untuk yang pertama yaitu syarat khatib. Yang pertama, Islam pastinya, karena yang melakukan atau menjalankan khatib hanya orang Islam. Yang kedua yaitu balik. Balik di sini yaitu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, berakal sehat. Pastinya seorang khatib harus memiliki akal sehat, dalam artian ketika sedang berkhutbah tidak dalam keadaan hilang akal atau dalam keadaan mabuk. Dan yang keempat yaitu wajib mengetahui ilmu agama pastinya. Untuk yang kedua yaitu syarat dua khutbah. Yang pertama, syarat dari dua khutbah ini adalah khutbah pastinya dilakukan atau dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Nah, yang kedua, khatib itu duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang keempat, tertib. Tertib di sini adalah harus sesuai dari urutan yang pertama hingga akhir. Gitu. Nah, sekarang adalah rukun. Rukun ini adalah step by step yang harus dilakukan ketika khutbah. Nah, yang pertama yaitu membaca hamdalah, membaca kalimat alhamdulillah. Yang kedua, membaca syahadatain atau dua kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, berwasiat takwa. Berwasiat takwa di sini adalah berwasiat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu adalah sunnah khutbah. Nah, sunnah khutbah ini ketika dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala. Apa sih sunnahnya? Yang pertama yaitu adalah seorang khatib harus berdiri ketika sedang berkhutbah agar terlihat oleh orang yang di belakang. Nah, yang kedua yaitu mengawali khutbah dengan memberi salam pastinya. Dan yang ketiga, khutbah hendaknya jelas. Ketika seorang khatib berkhutbah, itu penjelasannya harus jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, seorang khatib itu harus menghadap jamaah ketika khutbah, atau kata lain tidak membelakangi jamaah. Yang kelima yaitu menertibkan rukun khutbah yang sudah tadi kita bahas. Dan yang terakhir adalah membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, dan untuk penjelasan ketentuan tabligh dan dakwah, kalian bisa lihat kolom deskripsi di bawah ini. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa diamalkan, khususnya bagi laki-laki. Semoga bermanfaat. Semangat mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.